Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Haja Sulastini Said MSI, Asisten Dosen Anopan Asri SIP MAP. Yang kedua Adi Surya STMT. Perkenalkan, nama saya Renaldi Ramadan, NPM 2006020174. Judul Otonomi Daerah. Latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat masif di tahun 1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997, yang kemudian melahirkan gejolak politik dan puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintah Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia. Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntunan daerah-daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti. Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah kewarganegaraan yang diberikan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan otonomi daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi. 3. Keadilan dan pemerataan. 4. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat daerah dan serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. 5. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat. 6. Menumbuhkan praksara dan kreativitas. Meningkatkan peran serta masyarakat mengembangkan peran dan fungsi DPR. Sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara. Sebelum adanya otonomi daerah, Indonesia menganut sistem sentralisasi di mana semua urusan pemerintah diatur oleh pusat. Hal ini mengakibatkan ketiadaan ruang prakarsa dan kreativitas daerah dalam memberikan kontribusi pembangunan Indonesia. Sentralisasi versus desentralisasi. Setelah terjadi penuntuan reformasi pada tahun 1998, sistem Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan mulai diberlakukan pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai jawaban atas kehendak rakyat. Dampak positif dan negatif sentralisasi. Dari segi ekonomi, perekonomian lebih terarah dan teratur karena hanya pusat saja yang mengatur. Namun daerah seolah-olah dijadikan sapi perah dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan ekonomi daerah. Segi sosial budaya, dengan sistem ini perbedaan budaya dapat disatukan sehingga tidak saling menonjolkan budaya masing-masing dan hanya berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika. Dengan sistem ini pemerintahan pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara sehingga mengakibatkan ketergantungan yang pada akhirnya mematikan inisiatif lokal dalam membangun lokalisasinya. Segi keamanan dan politik, keamanan lebih terjamin dan jarang terjadi konflik antar daerah. Kemudian dalam hal politik, pemerintah tidak harus pusing dalam pengambilan keputusan, akan tetapi terjadi kemandulan dalam diri daerah sebab hanya terus bergantung pada pusat. Dampak positif dan negatif desentralisasi. Segi ekonomi, pemerintah daerah mudah dalam mengelola SDA yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Tetapi sistem ini membuka peluang yang besar bagi pejabat untuk melakukan KKN. Segi sosial budaya, memperkuat ikatan sosial budaya pada setiap daerah karena mereka dapat menampilkan potensi setiap daerah
Sedangkan dampak negatifnya adalah setiap daerah berlomba-lomba untuk menunjukkan kebudayaannya sehingga secara tidak langsung dapat melunturkan kesatuan bangsa Indonesia. Segi keamanan dan politik dalam mempertahankan NKRI, daerah-daerah bisa meredam keinginan untuk memisahkan diri. Sedangkan di dalam bidang politik, pemerintah daerah lebih aktif dalam membuat kebijakan dalam mengelola daerahnya. Namun wewenang tersebut banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Pelaksanaan otonomi daerah. Setelah otonomi daerah atau desentralisasi berjalan sekitar lebih dari 1 dekade, berbagai permasalahan muncul yang dapat kita rumuskan secara umum, yaitu 1. Kewenangan dan tumpang tindih, 2. Anggaran, 3. Pelayanan publik, 3. Orientasi kekuasaan. Kewenangan yang tumpang tindih adanya saling melempar tanggung jawab dalam mengatasi persoalan yang terjadi pada suatu daerah. Anggaran banyak terjadi masalah di mana keuangan daerah tidak mencukupi yang pada akhirnya pembangunan menjadi terhambat. Kemudian kurangnya transkusi dalam penyusunan APBD, serta banyak keinginan yang bertabrakan antara masyarakat dan kepentingan elit. 3. Pelayanan publik. Banyak daerah otonomi kelebihan PNS dalam kompetensi yang tidak memadai dan kekurangan PNS dengan kualitas yang baik serta prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan rumit. Orientasi kekuasaan. Kepentingan elit lokal menjadi lebih jelas dalam memfaktakan Otoda sebagai momentum untuk mensukseskan kepentingan politiknya dan mengembangkan sentimen putra daerah dalam pilkada. Sudah maksimalkah otonomi daerah? Musibah atau berkah penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia telah mengabaikan terjadi perubahan yang sangat besar. Hal ini menimbulkan celah negatif karena tidak diimbangi kesiapan dari seluruh pihak, serta tidak didahului dengan persiapan infrastruktur yang memadai, baik itu berupa sarana dan prasarana fisik maupun regulasi atau peraturan yang lebih komprehensif. Seperti yang telah dipaparkan di atas, otonomi daerah sedikit banyak telah menimbulkan ketidakharmonisan atas lembaga ego-sektoral yang berpotensi menghambat penyelenggaraan governance. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah kalimat, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.